Wajib kepada seorang muslim mencari ilmu meskipun adanya itu ilmu di tempat yang sangat jauh. Andai kata ilmu yang fardu ain itu tidak ada di tempat yang dekat, adanya di tempat yang jauh, maka tetap wajib harus mencari ilmu. Kalau tidak, maka berdosa. Maka tidak, bagaimana tidak wajib kepadanya mencari ilmu ya di tempat yang andai kata itu jauh, bagaimana tidak wajib baginya apabila dia hidupnya ada di antara orang-orang yang berilmu. Yang dia orang alhamdulillah ya, di kita ini alhamdulillah banyak orang-orang yang berilmu, tinggal kita maunya saja. Tinggal maunya saja. Tekudu ka jauh-jauh. Seur jalmi nu ngartos alham. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu, harus kita mencari ilmu. Kata Rasulullah SAW, fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu agama, ilmunya syariat, ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW adalah sangat fardu. Kepada siapa? Kepada setiap orang muslim. Kalau kita merasa diri kita muslim, kita punya kewajiban ya dari Allah, kewajiban dari Rasulullah SAW untuk mencari ilmu. Jadi wajibnya mencari ilmu itu kepada siapa? Kepada orang setiap orang wajib itu mencari ilmu. Kalau wajib tidak dilaksanakan, kalau tidak ada udzur, maka berdosa. Kemudian wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat Allah, ini para malaikat ini para kekasih Allah, para wali Allah, ya, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. La tadau, ada sungguh ini malaikat membeberkan ajnihataha, akan sayap-sayapnya ya, li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita sadar, ini kita ini sedang duduk di sayap-sayapnya para malaikat. Luar biasa. Para malaikat itu kekasih Allah. Para malaikat kekasih wali-wali, tapi beliau ingin ya memuliakan orang-orang yang mencari ilmu. Sampai-sampai itu apa? Sayapnya itu ingin diinjak, diduduki orang-orang yang mencari ilmu. Kenapa seperti itu? Karena malaikat tahu bahwa ini orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo murah jadi jelema mulia. Karena bayah nanya sing kersa tolabul, sampai malaikat memuliakan. Ya, sampai-sampai itu sayapnya oleh malaikat diamparkan, dibeberkan, ingin diinjak, diduduki oleh orang-orang yang mencari ilmu. Kalau bukan itu orang tersebut mulia di hadapan Allah, malaikat tidak akan menghentikan seperti itu. Karena malaikat tahu bahwa ini orang dimuliakan oleh Allah karena dia mencari ilmu. Karena sadayana kitunya kamuliaan jelema nu daek ngaji teh kitu. Tuika ku para malaikat wae dimuliakeun jelema nu daek ngaji teh. Kemudian ulama membahas makna daripada la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Ulama membahas yahtamilu ayyakuna haqiqatan wa illa nusyahidu. Bisa jadi memang betul itu, hakikatnya betul. Sebenarnya itu sayap-sayap malaikat oleh malaikat dibeberkan, ingin diinjak, diduduki oleh orang yang mencari ilmu. Luar biasa. Saking dihargai oleh para malaikat.
Kira-kira orang sanggup lamun budak keur ngaji, urang mah ngagoler, rok dieu dina tomong. Sanggup teu? Teu sanggup bari tukang neraka urangna. Bari tukang ieu mah nu agung malaikat. Memuliakan, menghargai orang yang mencari ilmu, saking memuliakannya. Itu ya. Aitab sudu ajnihataha tahta qadamai talibil ilmi litakuna wita'an kullama masya. Jadi ketika orang berjalan, nih bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah jalan ke sini, itu hakikatnya sedang jalan di atas apa? Sayapnya para malaikat. Luar biasa. Orang yang mencari ilmu, maka kita harus cinta, harus dukung kepada orang-orang yang mau thalabul ilmi. Kita bantu mereka supaya istiqomah. Au takuffa ajnihata al-tayran wa tad'aha fi majalisil ilmi li'idlalihim biha. Bisa jadi juga malaikat ya menahan seluruh anggota seluruh sayapnya dari terbang, lalu di wa tad'aha dan menyimpannya fi majalisil ilmi pada majlis-majlis ilmu li'idlalihim biha, untuk menaungi mereka orang-orang yang mencari ilmu biha dengan itu saya supaya teu kapanasan. Tapi kan bakatingku nikmat di naon, di iuhanku naon, saya malaikat tunduk keur ngaji. Bakatingku ni ngantuk sedang ngaji, saking nikmat dinaungi oleh sayapnya para meureun urang mah teu ningali. Urangna kotor hatena. Orangna kotor. Atuh lamun urang ningali mah moal ngaji tuh we ningali malaikat. Kita iman saja sudah. Sabar, karena yang bersabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yahtamilu ayyakuna majazan al-tawadhu li talabil ilmi. Juga bisa mungkin maknanya itu la tadau ajnihataha adalah majaz dari sifat tawadunya malaikat terhadap kepada orang yang mencari ilmu. Nah, malaikat yang agung, yang mulia, para kekasih Allah menghargai orang yang mencari ilmu. Maka kita ikuti akhlak para malaikat saja yang tidak punya dosa memuliakan orang yang mencari ilmu, apalagi kita yang tukang dosa, yang harus dan wajib kita memuliakan orang yang mencari ilmu. Aw anil ma'una wa tayusri sa'ilahu fi talabil ilmi. Atau dimungkinkan maknanya oleh malaikat dibantu, dipermudah untuk berjalan menuju talabul ilmi. Kemudian wa nahika, kata ulama, biman tuwaqirul malaikah wa tad'u lahu wa tastaghfiru lahu walau lam ta'lamil malaika anna manzilatahu indallahi azima ma waqarathu. Masya Allah. Wa nahika, dan cukup bagimu, biman orang, tuwaqiruhul malaika, yang dihargai oleh malaikat. Tentunya malaikat itu menghargai kepada orang yang dihargai oleh Allah. Kalau tidak dihargai oleh Allah, malaikat tidak akan menghargainya. Malaikat menghargai kepada orang yang dihargai oleh Allah. Malaikat memuliakan kepada orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka cukup dan cukup bagimu kepada orang yang dimuliakan oleh para malaikat, wa tad'ulahu, dan malaikat mendoakan untuk orang yang mencari ilmu. Bahkan wa tastaghfiru lahu, malaikat memohonkan ampun untuk orang yang mencari ilmu. Amin. Orang rumah selalu dosa, ngomong lagi sarua, sararea ka dia mawa dosa. Ini yang memohonkan ampunan malaikat untuk doraka. Kira-kira sarua doa malaikat yang doa orang? Benten. Sama tidak istighfarnya malaikat dengan kita? Tentunya tidak sama. Ini yang mendoakan siapa? Malaikat kekasih Allah. Ya, yang tidak pernah berdosa, mustahil berbuat dosa. Para kekasih Allah mendoakan ampunan untuk orang yang
ilmi. Amin. Kira-kira doa malaikat dijabah mah? Maka kurang wayahna paksakeun ya. Tolabul kapan saja, di mana saja, tolabul ilmi, jangan sampai tertinggal. Sayang itu para malaikat memohonkan ampun untuk kita. Sibuk itu malaikat. Saking senangnya malaikat melihat orang yang tolabul ilmi, malaikat terus memohonkan ampun untuk orang yang tolabul. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita kebagian. Amin. Walau lam ta'lamil malaikah, andai kata malaikat tidak tahu anna manzilatahu, akan sesungguhnya kedudukan orang yang mencari ilmu indallahi, di hadapan Allah, azimatun, adalah yang agung, ma waqaratu, maka pasti malaikat tidak akan menghargai orang tersebut. Kenapa kok malaikat menghargai sampai rela ingin diinjek oleh kakinya orang yang mencari ilmu? Bari urang teh doraka hukum bawa doraka, bawa dosa. Ini wali Allah. Wali Allah ingin diinjek. Ngambil keberkahan minangkana. Ingin diinjak oleh kakinya orang yang mencari ilmu. Sampai situ agungnya orang yang mencari ilmu. Ya. Jika malaikat tidak tahu sesungguhnya derajatnya orang yang mencari ilmu, ya, tidak diketahui oleh malaikat sesungguhnya derajatnya orang yang mencari ilmu di hadapan Allah yang sangat agung, maka malaikat tidak akan menghargai orang tersebut. Kenapa malaikat tersebut menghargai orang tersebut? Karena malaikat tahu bahwa dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita sekalian dijadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau lam yakun fi talabil ilmi illa du'aul malaikah kana jadiran bi ayyatanafasa fihi. Dan jikalau tidak ada di dalam mencari ilmu, keuntungannya hanya dapat doa malaikat saja. Andai kata kan banyak keuntungan ilmu, thalabul ilmi banyak. Andai kata yang dia dapatkan oleh orang yang mencari ilmu itu yang didapatkan hanya satu doa malaikat saja, maka seyogyanya, sepantasnya, hendaknya manusia, ya, orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan doanya para malaikat. Amin. Karena doanya malaikat mustahil ditolak oleh Allah. Doanya malaikat gak punya dosa. Ya, gak punya doanya malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah keuntungan bagi orang-orang yang tolabul. Maka semangat kalau tolabul ilmu itu. Ya, semangat. Tapi tetap niatnya lillahi. Perbaiki niat, ya, perbaiki niat. Fa inna hadana yarghabu fi dawatin yarju barakatin min rajulin saleh. Maka sesungguhnya salah seorang dari kita mengharapkan doa keberkahan doa tersebut dari seorang yang soleh. Ketika kita ketemu sama orang soleh, kita minta doa kan? Suka minta doa tidak? Doa selfie wae, selfie wae. Doa lain selfie. Ya, bagi jeung jelema soleh lain selfie, minta heula doa. Geus doa karena selfie gitu. Ya selfie heula. Ya, biasakan kalau kita ketemu orang soleh, ini orang soleh, biasakan mohon doa. Jangan lupa tuh. Doa untuk kita, anak kita, keluarga kita, jangan lupa. Ya, dibiasakan. Ulah selfie wa. Bahkan sakit selfie heula. Aduh, jangan lumayan segitu gilah ya. Lumayan daripada selfie di belakang aja. Lumayan. Kan ulah selfie hukum. Tah minta doa. Jangan lupa mohon doa dari orang soleh. Minta doa. Ya. Sesungguhnya salah seorang dari kita menginginkan di dalam doa berharap keberkahannya dari orang yang soleh. Famadhannu biqaumin la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka bagaimana sangkaan dengan suatu kaum, yaitu para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah
dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia, dimuliakan oleh Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit pembahasan keutamaan di dalam mencari ilmu. Kemudian kembali kepada pembahasan yang dibaca oleh kita, sabda Rasulullah SAW, ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah, perhatikan oleh kalian, sesungguhnya adalah tetap bagi kalian kepada istri-istri kalian haqqan, mempunyai hak. Jadi kita harus betul-betul memenuhi hak, ya. Kalau kita seorang suami, harus tahu apa itu hak suami dan harus dipenuhi. Dan melaksanakan hak tersebut harus didasari karena Allah. Harus didasari karena Allah. Kalau tidak karena Allah, nanti akan terjadi kecewa. Waduh, geus bebeakan ka pamajikan, aya bikin teu bager kene. Make aya boro. Hah? Make boro geus bebeakan sagala keur pamajikan. Ku sabab eta urang yang kahadeana lain karena Allah. Tapi kalau karena Allah, insya Allah nanti beda hasilnya. Ketika kita karena Allah kita melaksanakan kebaikan, itu beda. Nanti istri kita pun akan menjadi orang yang baik kepada kita suami. Begitu juga istri, ya, berbuat baik, khidmah kepada suami harus karena Allah. Boro gesal gala kursi akal nah kieu si akalna. Nah, gitunya timbul we boro nya akhirna teh gitu. Nah, kenapa? Karena khidmahnya, melaksanakan haknya bukan karena Allah. Jadi diusahakan kita belajar di dalam melaksanakan hak kewajiban, dasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kerugian. Tidak ada kerugian orang yang amal karena Allah. Meskipun orang lain gak balas kebaikan kepada kita, asal kitanya betul-betul karena Allah, tidak ada kerugian, ya. Bagi orang yang amalnya, amal kebaikannya karena Allah. Walinisaikum alaikum haqqa. Dan untuk bagi wanita-wanita kalian, perempuan-perempuan kalian, alaikum kepada kalian haqqan, ada hak juga. Jadi suami ada hak terhadap istri, istri ada hak terhadap suami. Masing-masing wajib memenuhi haknya. Fahaqqukum alaihinna. Maka bahwa hak kalian alaihinna kepada mereka perempuan-perempuan, hak kalian yang wajib, yang harus dipenuhi oleh mereka perempuan-perempuan yang istri, alla yutikna firasyakum man takrahun, adalah tidak menginjakkan itu wanita-wanita akan tempat tidur kalian kepada orang yang kalian tidak inginkan. Jadi lamun rek ngalinggihkeun ka kamar salaki, wawartos heula kaca roge tong jo diasupkeun ka kamar salaki tamu teh. Nah, kedah wawartos heula, harus izin dulu terhadap suami. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun. Di antaranya hak suami yang harus dipenuhi oleh perempuan, tidak boleh memberi izin wanita-wanita pada rumah-rumah suaminya kepada orang yang tidak diinginkan oleh suami. Lamun bade ngalinggihkeun tamu, ieu teh lalaki wayahna kedah aya izin heula caroge nya. Mau carogena keur teu aya mah wayahna ulah ka dibukakeun. Haroskeun berkasa ka caroge nuju teu aya atawa nuju angkat tong ka dibukakeun. Ya, jangan lu linggih we. Bahaya kita teh. Nah, timbul di situ nanti fitnah. Nauzubillah min. Jadi harus izin dulu kepada suami. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatinna wa ta'amihinna. Perhatikan oleh kalian bahwa hak kalian wahai perempuan-perempuan, alaikum wajib kepada kalian wahai suami-suami, an tuhsinu adalah membaguskan kalian ilaihinna kepada mereka wanita-wanita yang istri fi kiswatihinna, pada pakaiannya sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Wajib membelikan pakaian kepada setiap minimal 6 bulan sekali. Lain sebulan sekali membelikan baju deh, ya. Itu ieu mah kerjakan wajibna tiap 6 bulan sekali si suami wajib membelikan pakaian untuk istri.
dari atas sampai bawah, ya wajib itu setiap 6 bulan sekali, ya tergantung kemampuan masing-masing. Juga wa ta'amihinna, memberi makan kepada istri itu kewajiban suami. Kade saya salaki ai udut diheulakeun ai beas peneuri kumaha ai udut kabeuli ai beas teu kabeuli kade tah doraka salaki kitu tah boim salaki kitu teh kade perhatikeun heula kewajiban bojo aya leuwihna ka kadang-kadang udut teu mah udut heula kadenya kade caroge ya. Ya, suami-suami harus memenuhi hak kepada wanita istri, ya. Penuhi tuh istri wajib diberikan makanan, ya. Beas heula ke aya leuwihna ka karaku. Keur tukang udut kieu mah nya. Kitu nya ulah udut diheulakeun. Aya beas eueuh teh dah. Aya udut kabeuli, aya beas kabeuli. Nah, dolim dasar kita. Ya. Jangan berbuat dolim kita kepada orang lah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita sekalian. Allah jadikan kita orang-orang yang saleh dan salihah, suami-suami yang saleh, istri-istri yang salihah, keluarga yang saleh, turunan yang saleh, keluarga yang saleh, rumah tangga yang berkah. Mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan kepada kita sekalian, dimudahkan untuk melaksanakan segala kebaikan, dijaga kita semua dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiyyu